Pernahkah bertanya-tanya kenapa pajak kendaraan di Malaysia lebih murah dibandingkan di Indonesia? Saja Malaysia itu bisa sejahtera kan karena pajak mobilnya khususnya Avanza nih di Indonesia. Ini para konten kreator nasional, tolong please ya, terutama kalian yang punya nama terkenal, youtuber ternama ya, konon-kononnya pakar-pakar pengamat ekonomi. Berarti Malaysia lebih hebat daripada Indonesia, beda. Apa pula? Kalau di Indonesia, orang tuh lebih baik beli rokok daripada beli makan. Kalau di Malaysia? Orang lebih baik beli mobil daripada beli makan. Jadi dia tak makan, dia beli mobil aja. Lah, lebih banyak jumlah mobilnya daripada jumlah penduduknya. Wow, luar biasa guys Malaysia ya. Di Malaysia tuh juga ada mobil Avanza guys. Dan pajaknya teman-teman lihat di sini. Pajak tahunan mobil Avanza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Netizen Indonesia terkejut dengan pajak mobil di Malaysia yang begitu sangat murah. Namun di sisi lain ada juga netizen yang salah beranggapan seolah-olah semua tahu akan keadaan di Malaysia. Sebagai negara yang bertetangga, hendaknya kita mungkin bisa mengambil sisi positifnya tanpa perlu harus menjelek-jelekkan satu sama lain. Kalau ada sesuatu hal yang positif dari negara tetangga, ya nggak ada masalahnya kalau kita mungkin mengambil contoh baiknya. Pada faktanya memang pajak kendaraan di Malaysia memang begitu murah dibandingkan dengan pajak kendaraan yang ada di Indonesia. Di sini saya hanya ingin menceritakan tentang suasana keadaan yang ada di negara tetangga. Pajak kendaraan negara tetangga kita murah. Kemudian dari segi jalan rayanya juga cukup sangat lumayan bagus. Jarang ya jalan berlubang-lubang. Jarang banget. Kemudian di sisi lain, harga minyak di Malaysia itu juga begitu sangat murah. Meskipun disubsidi tapi harganya cukup lumayan murah. Dari segi faktor harga beras juga sangat murah. Dengan upah yang cukup lumayan lah dibandingkan dengan upah kerja yang ada di Indonesia. Sekali lagi ini saya hanya sekedar berbagi informasi. Nah, saya akan mencoba mereaction video netizen yang tiba-tiba marah tentang pajak mobil di Malaysia. Ini kan menjadi pembahasan hampir ya konten kreator di Indonesia. Kenapa pajak mobil di Malaysia murah? Tiba-tiba ada netizen yang tidak setuju. Mungkin hal pro dan kontra seperti ini hal biasa. Tapi perkataan-perkataan yang kurang tepat, saya akan mencoba untuk meluruskannya supaya netizen juga tidak salah paham. Saja Malaysia itu bisa sejahtera kan karena pajak mobilnya khususnya Avanza nih di Indonesia. Ini para konten kreator nasional, tolong please ya, terutama kalian yang punya nama terkenal, youtuber ternama ya, konon-kononnya pakar-pakar pengamat ekonomi, pengamat apa-apa yang ada di dunia luar. Tolong kalau buat konten itu jangan dangkal ya, Malaysia lebih begini, lebih begitu ya. Harga di Malaysia murah-murah begini begitu. Cari tahu dulu kenapa bisa murah. Apakah benar-benar murah? Ya. Pajak mobilnya murah, betul murah. Karena apa? Karena mereka punya mobil nasional, 2 jenama mobil nasional, Proton dan Peru 2. Itu program anak emas mereka. Ya, kenapa kok bisa mobil itu bisa begitu murah ya? Karena dapat subsidi banyak, dapat keringanan pajak. Ya, lalu ada fasilitas kredit sampai 9 tahun. Sebab itu rakyatnya itu meskipun mereka secara keuangan belum layak untuk beli mobil, mereka didorong-dorong untuk membeli mobil. Supaya apa? Salesnya, penjualannya di Malaysia itu supaya terlihat laris, tinggi. Ya. Dan kebijakan itu bodoh. Sebab apa? Sebab jalanannya jadi macet. Belum lagi subsidi BBM. Ya. Bensin di Malaysia itu disubsidi 7.500 atau mungkin sekarang 8.000 ya 1 liter. 1 liter RON 95 itu 8.000. Di Arab Saudi aja yang minyaknya jauh lebih banyak. Itu RON 95 itu harganya 10.500 1 liter uang kita, uang rupiah. Ya. Subsidinya ngawur, mengerikan sekali di situ. Ya, dampaknya apa kepada keuangan Malaysia? Utangnya menggunung macam Gunung Kinabalu. Ya.
Politisi Malaysia, Perdana Menterinya itu ingin terus berkuasa, takut rakyatnya marah, subsidinya nggak berani cabut. Ya, tolong deh abang sama konten-konten kreator nasional lainnya, tolong dilihat semua data-datanya. Kalau subsidi itu semua dicabut, harga-harga di Malaysia itu mahal, ya. Lebih mahal daripada harga-harga di Indonesia. Harga minyak goreng kita yang bimoli spesial itu hanya Rp42.000 2 liter. Di Malaysia untuk yang tidak disubsidi harganya sudah mencapai Rp52.000 2 kilo, kurang lebih sama, ya. Jadi selisihnya itu Rp9.000 sampai Rp10.000 untuk minyak goreng dari kelapa sawit. Lalu harga beras mereka itu beras lokalnya hanya mencukupi 50 sampai 60% dari kebutuhan keperluan di dalam negeri. Sisanya harus import. Beras mereka kalau di supermarket itu sudah berkisar 40 sampai 65 ringgit per 10 kilo. Ya, kalau diterjemahkan ke rupiah ya sekitar 5 kiloan itu harganya sudah Rp80.000 ke atas. Kalau di negara kita bisa lebih murah dari Rp75.000. Bahkan saya lihat di toko-toko online sudah 50 sampai Rp60.000. Ada 5 kilo, ya. Jadi tolong deh konten-konten kreator nasional jangan malu-maluin apa-apa murah di Malaysia. Dilihat dulu itu harganya harga bener, harga asli sesuai harga pasar atau harga pura-pura murah tapi disubsidi dengan uang pajak, disubsidi dengan menambah hutang negara. Ya, konyol itu. Ibaratnya harganya harusnya Rp10.000, ya, tapi supaya kelihatan murah, udah deh kamu bayar hari ini Rp7.000, Rp3.000-nya entar aja deh. Itulah subsidi, ya. Subsidi itu seperti itu. Rp3.000-nya kapan-kapan aja deh bayarnya. Hari ini bayar dulu Rp7.000, nggak apa-apa, ya. Bagaimana kebijakan semacam itu boleh berkelanjutan, nggak bisa. Negara akan bankrupt kalau tidak dihentikan subsidi semacam itu. Oke, tolong konten kreator nasional dilihat, ya. Berapa banyak hutang warga Malaysia, ya, hutang isi rumah dan hutang negaranya berapa dibandingkan dengan GDP. Anda akan terkejut, ya. Jadi jangan terpukau seolah-olah Malaysia lebih kaya, lebih makmur dari kita. Di belakangnya hutang. Oke, terima kasih. Kenapa ketika ada sesuatu hal yang positif dari negara tetangga, kenapa Anda harus marah-marah nggak jelas, sampai-sampai ngurusin subsidi negara tetangga? Kenapa Anda nggak memikirkan keadaan di negara kita sendiri saja? Begitu sahabatku. Kira-kira bagaimana tanggapannya tentang susahnya mencari pekerjaan, kemudian banyaknya orang-orang yang, ya kalau dibilang Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di Asia Tenggara. Kenapa? Ketika ada sisi positif dari negara tetangga, Anda selalu seolah-olah, wah ini gitu, ini heboh sendiri. Tapi pada faktanya banyak loh konten kreator Indonesia yang membahas tentang negara tetangga kita dari segi hal sisi positifnya. Semua negara tidak ada yang sempurna. Tentang mobil. Membeli mobil di Malaysia juga bukan asal-asalan. Mereka kalau tidak ada penghasilan tidak bisa membeli mobil. Tidak seenaknya saja seperti di Indonesia ya. Kadang-kadang kan itu melakukan penipuan untuk bisa mengambil mobil. Kemudian kadang-kadang mobil tersebut dijual lagi. Itu banyak kasus sering terjadi di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia sistemnya beda. Kalau nggak ada pendapatan itu nggak boleh ngambil mobil. Kemudian seolah-olah Anda membandingkan harga beras di Malaysia begitu sangat mahal. Pada faktanya nggak semahal yang Anda katakan. Minyak goreng juga nggak semahal yang Anda katakan. Jangan cari informasi lewat Google. Informasi lewat Google itu nggak tepat. Di sini saya hanya menyampaikan informasi saja. Kira-kira seperti itu. Dan pada faktanya banyak konten kreator di Indonesia yang memberikan video-video sisi positif dari negara tetangga kita. Kenapa kita nggak mengambil langkah juga, ya kan? Mengambil sisi positifnya.
Dan inilah faktanya, perbedaan tentang pajak mobil di Indonesia dan juga di Malaysia. Beda jauh memang. Kalian rela nggak beli barang 200 juta, terus kalian diminta tambahan 100 juta rupiah buat bayar pajaknya untuk pemerintahan Indonesia? Kalau nggak rela, berarti jangan beli mobil. Oke, di bedah mobil listrik kali ini gue bakalan bahas tentang pajak mobil. Segede apa sih pajak mobil yang kalian beli itu? Kalian bayangin, kalau kalian beli WRV RS yang CVT, itu kan harga OTR-nya 310 jutaan. Kalian tahu nggak berapa harga jual aslinya dari Honda? Itu tuh disebutnya NJKB, nilai jual kendaraan bermotor. Itu tuh aslinya cuman 220 jutaan. Nah, sisanya hampir 100 juta itu adalah pajak yang dibayarin ke pemerintah ketika kalian beli mobil itu seharga 300 juta. Contoh yang sama, Raize JR Sport yang CVT itu kan harganya mirip-mirip ya. Dia 290 jutaan. Kalian tahu NJKB-nya berapa? 210 jutaan. Lagi-lagi bedanya hampir 100 juta. Apalagi kalau kalian beli mobil yang di atas 300 juta ya. Kayak mobil gue sendiri HR-V tipe SE CVT. Itu kalian tahu OTR-nya sekarang 433 juta. NJKB-nya itu tuh 316 juta rupiah, bahkan lebih dari 100 juta kita bayarin pajak untuk bisa dapetin mobil di Indonesia. Artinya kita dapat fasilitas yang baik, mau itu dari jalan tol, jembatan, tempat parkir, dan lain-lain. Nah, karena pajak mobil itu ada banyak banget teman-teman. Yang pertama ada PPNBM, yang kedua ada PPN, yang ketiga ada BBNKB, dan yang keempat ada PKB. Mungkin yang BBNKB ini bukan pajak, tapi ya masuk ke dalam administrasi inilah. Dan keempat ini yang bikin tadi harga OTR mobil tuh beda 100 juta. Nah, ini belum termasuk pajak tahunan yang harus kita bayar teman-teman, atau yang disebut sebagai PKB tadi, kemudian ditambahin SWDLLKJ, administrasi penerbitan STNK, dan BPKB. Hanya bisa menghela nafas ya. Tapi emang itu tuh pajaknya apa aja ya? Nanti bakal gue jelasin di bedah mobil listrik selanjutnya, biar kalian gak boncos pas beli mobil. Kenapa? Karena pajak mobil listrik dari keempat yang tadi tuh, kalau ditotalin itu tuh hampir 0%. Gila sih. Pemerintah lagi bener-bener ngasih insentif buat mobil listrik. Makanya nanti akan gue bahas di bedah mobil listrik selanjutnya. Tahu tak, mobil Proton Malaysia tuh dalam 1 jam tuh bisa habis 7 unit. Kau bayangkan kalau dalam 1 hari 24 jam nih, habis berapa unit dikali 7? Lebih hebat Indonesia beda. Di Indonesia tuh warganya lebih baik dia tuh beli rokok daripada beli makan. Pantas aja Malaysia itu bisa sejahtera kan? Karena pajak mobilnya, khususnya Avanza nih, di Indonesia itu mencapai 4 juta rupiah. Sedangkan di Malaysia cuma 385 ribu rupiah. Padahal mobilnya sama persis. Kok bisa ya? Bedanya sejauh itu, Ri? Itu dia, jadi di Indonesia ini pajak kendaraan itu terdiri dari beberapa komponen. Banyak loh, ada pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan, dan kalau mobilnya ganti nama pemilik alias balik nama, itu bisa ngeluarin jutaan rupiah. Bedanya kalau di Malaysia nih, pajaknya itu sederhana banget. Pajaknya cuma dihitung dari kapasitas mesin mobil dan biayanya murah banget. Balik nama cuma sekitar 500 ribu rupiah. Jadi nggak heran pajak mereka ringan banget dibandingkan Indonesia. Tapi kenapa pajak di Indonesia itu sangat berat? Jadi alasannya, pajak kendaraan itu jadi sumber utama pendapatan untuk pemerintah daerah. Jadi pemerintah pengen mengendalikan jumlah kendaraan biar nggak bikin macet dan polusi. Nah, masalahnya sistem perpajakan kita juga udah lama nggak diperbarui. Aja Malaysia itu bisa sejahtera kan? Karena pajak mobilnya, khususnya Avanza nih, di Indonesia Jangan samakan Indonesia dan Malaysia ya, jangan samakan. Sangat jauh berbeda. Di negara kita Indonesia, pendapatan anggaran negara, pendapatan anggaran daerah dari pajak rakyat. Makanya ya, pajak-pajak yang dikenakan, cukai-cukai yang dikenakan untuk rakyat Indonesia tinggi. Tak sama dengan negara Malaysia ini. Di mana negara Malaysia ini anggaran pendapatan negara mereka bukan dari rakyat. Jadi pajak-pajak yang kerajaan mereka kenakan untuk rakyatnya tidak tinggi. Tak sama seperti di negara kita Indonesia, pendapatan negara, pendapatan daerahnya dikenakan dari cukai rakyat. Paham ya? Ya, makanya pendapatan negara kita itu ya nomor 1 migas, nomor 2 itu dari devisa tenaga kerja Indonesia, nomor 3 itu dari pajak rakyat. Makanya tinggi pajak di negara kita. Paham ya? Jangan samakan dengan Malaysia. Jauh berbeda.
Pajak mobil di Indonesia sangat tinggi, bahkan sempat mendapat keluhan dari Amerika Serikat dalam forum internasional. Ia mencontohkan bahwa mobil dengan harga pabrik 100 juta bisa naik menjadi 150 juta ketika sampai ke konsumen. Dengan 50 juta ini diantaranya merupakan beban pajak yang dikenakan beragam, mulai dari PPNBM, PPN hingga pajak daerah seperti BBNKB dan PKB. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pajak mobil tertinggi di dunia setelah Singapura. Pernahkah bertanya-tanya kenapa pajak kendaraan di Malaysia lebih murah dibandingkan di Indonesia? Di Malaysia, pajak kendaraan dihitung berdasarkan kapasitas mesin atau cc. Sementara di Indonesia, pajak kendaraan bermotor dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan ditambah pajak progresif bagi pemilik kendaraan lebih dari satu. Contohnya, Toyota Avanza di Malaysia hanya dikenakan pajak sekitar 330.000 per tahun, sedangkan di Indonesia bisa mencapai 4 juta rupiah. Tidak hanya itu, di Malaysia juga tidak mengenakan biaya perpanjangan STNK setiap 5 tahun seperti di Indonesia. Bahkan biaya balik nama kendaraan di sana hanya sekitar 7.000 rupiah, jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia yang bisa mencapai 500.000 rupiah. Jadi bagaimana menurut kamu? Perlu perbaikan kebijakan atau harus terima nasib? Demografi 2.600 kendaraan bermotor Pemkab Garut belum bayar pajak. Berhubung saya sedang membahas pajak, saya jadi penasaran banget nih, perbedaan pajak Indonesia dan Malaysia besaran mana jika kita harus membayar pajak sebuah mobil Toyota Avanza 15L. Simak. Pertama, pajak tahunan. Pajak tahunan jika kita di Malaysia, kita harus membayar sekitar Rp100 atau sampai Rp120, atau kalau dirupiahkan sekitar Rp370.000 sampai Rp440.000, guys. Kalau kita di Indonesia bayar pajak tahunan kira-kira sekitar Rp3.507.000, guys. Aduh, besar banget ya. Ternyata Indonesia lebih besar ya bayar pajaknya dibanding Malaysia. Nomor 2, perpanjang plat nomor. Kalau di Malaysia perpanjang plat nomor itu sudah tidak ada ya guys ya. Kalau di Indonesia perpanjang plat nomor itu wajib 5 tahun sekali ya. Nomor 3, biaya mutasi daerah. Kalau di Malaysia biaya mutasi daerah sudah tidak ada juga ya guys ya. Tapi kalau di Indonesia biaya mutasi daerah tergantung daerahnya di mana guys. Jadi beda-beda harus bayarnya berapa-berapanya tergantung daerah. Nomor 4, balik nama kendaraan. Kalau di Malaysia biaya balik nama kendaraan sekitar Rp1,89 atau sekitar Rp7.000. Kalau di Indonesia balik nama kendaraan berapa ya? Ada yang tahu gak? Coba komen di bawah deh. Kapan ya Indonesia emas 2045? Berarti Malaysia lebih hebat daripada Indonesia, beda. Apa pula? Kalau di Indonesia, orang tuh lebih baik beli rokok daripada beli makan. Kalau di Malaysia, orang lebih baik beli mobil daripada beli makan. Jadi dia tak makan, dia beli mobil aja. Lah, lebih banyak jumlah mobilnya daripada jumlah penduduknya. Lihat ini guys, perbandingan pajak di Indonesia dan di Malaysia. Gokil banget. Indonesia ini negara miskin aja kayak pajaknya selangit. Ini emang pemeras ini pemerintahnya. Lihat nih, pajak kendaraan Malaysia dan Indonesia nih. Untuk Toyota Avanza ya, nih pajak tahunannya aja itu di Malaysia itu cuma 444.000, sedangkan pajak tahunan di Indonesia itu sekitar 3,5 juta. Terus tidak ada perpanjangan plat nomor kalau di Malaysia, sedangkan Indonesia wajib perpanjangan plat nomor tiap 5 tahun. Gila nggak tuh? Nih, tidak ada biaya mutasi daerah kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia biaya mutasi itu juga tergantung dengan daerahnya.
Nih, untuk balik nama ya di Malaysia itu cuma 7.000. Sedangkan balik nama di Indonesia, lihat nih, biaya penerbitan STNK baru 200.000, penerbitan BPKB baru 375.000, biaya penerbitan TNKB 100.000, biaya cek fisik mobil 25.000, biaya surat mutasi 250, biaya balik nama kendaraan BPNPKB 1% dari harga mobil, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas 143.000. Ribet nggak? Negara apa kita ini, guys? Diperas mulu, gila nggak? Wow, luar biasa guys Malaysia ya. Di Malaysia tuh juga ada mobil Avanza guys. Dan pajaknya teman-teman lihat di sini. Pajak tahunan mobil Avanza kayak gini nih di Malaysia guys. Itu cuman sekitar 300.000, 300 sampai 400.000 ya. 100 sampai 120 ringgit ya. Nah, sementara di Indonesia, pajak Avanza yang modelan kayak gini itu 3 jutaan guys. Luar biasa. Pajak di Indonesia itu 10 kali lipat ya, lebih mahal daripada negara tetangga Malaysia. Tapi guys, fasilitas yang kita dapatkan 10 kali lebih jelek daripada negara tetangga. Luar biasa Konoha. Hidup Konoha. Bagaimana rasanya hidup di negara tetangga seperti Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia? Yuk, kita bandingkan 3 hal yang langsung terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Upah minimum, harga bensin Pertamax RON 92, dan pajak kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Pertama, upah minimum. Indonesia. Upah minimum di Indonesia sangat bergantung pada provinsi. Di tahun 2025, UMP tertinggi ada di DKI Jakarta, yaitu sekitar 5,06 juta rupiah per bulan. Namun di banyak daerah lain, masih ada yang berada di kisaran 2 juta rupiah hingga 3,5 juta rupiah. Malaysia sudah menetapkan upah minimum nasional, jika dikonversi ke rupiah, itu setara dengan 4,95 juta rupiah. Artinya, secara rata-rata nasional, Malaysia memiliki upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan mayoritas provinsi di Indonesia. Kedua, harga BBM Pertamax RON 92 Indonesia versus RON 95 Malaysia. Pertamax di Indonesia adalah BBM dengan kadar oktan RON 92 dan dijual sekitar Rp12.200 hingga Rp13.000 per liter Malaysia. Mayoritas warga Malaysia menggunakan RON 95 yang justru lebih tinggi dari Pertamax dan harganya sangat murah karena disubsidi pemerintah hanya sekitar Rp6.800 saja. Jadi, meskipun RON 95 di Malaysia punya kualitas di atas Pertamax, harganya justru jauh lebih murah. Ini karena Malaysia masih memberikan subsidi BBM secara luas untuk rakyatnya. Ketiga, pajak kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Indonesia. Pajak kendaraan bermotor untuk sepeda motor di Indonesia berkisar sekitar 1,5% dari nilai jual kendaraan per tahun. Untuk motor 150 cm3, pajaknya bisa mencapai Rp260.000 hingga Rp400.000, tergantung provinsi dan jenis motor. Di Malaysia, pajak tahunan motor sangat murah. Untuk motor kecil, di bawah 150 cm3. Tarif pajaknya hanya sekitar Rp7.000 hingga Rp66.000. Lagi-lagi, beban pajak kendaraan di Malaysia jauh lebih ringan dibandingkan di Indonesia. Menurut kamu, apakah Indonesia masih kalah jauh dibanding Malaysia dalam hal ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Saya izin stis PT ini ya. Semoga kalian cepat dapat kerja. Saya pernah ada di posisi kalian. Dan kemudian saya akhirnya mental ke negara orang. Ya. Sudah lebih daripada 10 tahun berlalu. Dan faktanya tak ada yang berubah sedikit pun. Malah semakin parah. Ini borok yang harus diobati di negara kita. Mana suara kalian yang selalu komentar menghujat orang-orang yang berbicara fakta tentang negara sendiri? Mana suara kalian yang selalu bilang di negara kita juga banyak kerjaan? Mana suara kalian? Ini faktanya baru terlihat di Tangerang.
belum tempat lain. Mana kalian yang bilang kita sengaja naikkan VT stis daripada Indonesia? Kalian itu sebenarnya bodoh. Karena aplikasi ini global. Satu orang buat VT di Indonesia, kemudian viral, itu bukan cuma viral di Indonesia. Jadi kalian jangan bodoh. Ya. Aplikasi ini sistemnya global. Jadi kalian yang IQ 78 pasti nggak ngerti. Kalian sudah dipergunakan oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan, ya. Karena kalau orang Indonesia bodoh, mereka untung. Jadi kamu mau diperbodohkan terus. Fakta tetap harus diungkap. Inilah kenyataannya sekarang. Di negara sendiri seperti tinggal di negara asing. Mau kerja aja susah. Macam mana mau memenuhi kebutuhan setiap-tiap bulannya, setiap-tiap harinya. Semuanya sulit. Jadi itu faktanya. Itu fakta, itu fakta. Jadi jangan banyakkan ngoceh-ngoceh bau, ngatain orang, ngejilat negara orang. Orang yang mengatakan orang menjilat negara orang itu adalah beban negara sebenarnya. Beban negara. Dia tidak mampu membantu apapun untuk negaranya, tapi dia bersuara seolah-olah dia seorang yang paling nasionalis. Faktanya kosong, hanya memenuhi ego saja. Jadi, pikirlah. Kalian mau jadi flying monkey oknum-oknum yang gak jelas? Tahu flying monkey, monyet terbangnya oknum-oknum yang gak jelas. Yang bahkan kalau kamu susah aja kamu gak bakal ditolongin. Ya. Walaupun orang senegara, kamu susah gak bakal ditolongin. Ya. Itu faktanya. Nah, jangan sok-sokan ngebelain ini, ngebelain itu ya. Gak ada itu. Gitu, fakta harus diterima, telan walaupun pahit ya. Selebeu. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua beberapa informasi perbedaan pajak kendaraan Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia pajak kendaraan memang begitu sangat mahal. Ada informasi yang kurang tepat ya. Untuk saat ini di Malaysia upah kerjanya itu 1.700 ringgit. Kalau dirupiahkan sekitar 6.650.000 rupiah. Makin naik. Tapi kalau di Indonesia upah kerjanya nggak naik-naik, barangnya serba mahal. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan Indonesia melakukan langkah yang terbaik dan mudah-mudahan kita doakan semoga Indonesia juga baik-baik saja. Yang belum dapat kerja, kita doakan semoga dapat kerja. Oke, cukup sekian. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bukan tentang perbandingan, tapi sebuah informasi supaya kita saling tahu seperti apa suasana di negara tetangga dan seperti apa informasi seputar perkembangan yang ada di negara kita juga, sahabatku semua. Tentunya untuk pembelajaran kita semua.